Perkenalkan, nama saya Udin dan saya ini seorang debt collector, peneror masyarakat prasejahtera. Utangnya agak banyak ini, 50 juta. Dia utang katanya buat modal usaha, tapi sama dia malah buat ngeslot. Game monggo kedak. Selama coverage cair itu nggak pernah melepet yang surannya Belum cair toh Mas selama gitu. Maksudnya selama melepet itu belum ada inisiatif niku Bu. Maksudnya ngangsur ben boten terlalu kejeron lah ibaratnya. Ya kula sasi sing winginane nggih titip. Kali Pak Tony. Oh, ke Pak Tony itu. Nggih. Titip berapa itu Bu? 5,5. Oh, 5,5. Nggih. Baru sekali itu nggih. Mereka nggak mau bayar kalau saya belum ngeluarin 1 bit yang aneh terus. Stand up dulu dong, baru bayar lah ekonomi. Oh pokoknya pernah melu stand up deh. Pernah orang. Tahu toh. Aku nyekrol nang Facebook ae. Mas iki kowe to ngono kalau kayak stand up sih lah, terus kayak lu tak edite ngono ya. Aku gak cuma bercanda. Enggak tak anggap serius. Saya lebih sakit hati kalau nasabah yang benar-benar nggak bayar itu padahal udah janji itu saya beneran sakit hati banget. Kalau di kerja tuh mood jelek itu pasti ada Mas, pasti ada, apalagi nanggepin nasabah yang apa ya namanya udah janji itu tadi terus nyepelein gitu, marah-marahnya pasti ada. Nanti tak kasih tahu WA-nya yang seperti apa. Para nono rapopo, tenang no pikir murah wedi aku bos. Aku nemeng deklektor tata, tenang aku yang di backingan, santai wae. Aku ra nantang iki, ming sing slow wae, tak bayar rong aku di jaminan ning kono, Bos. Ngono wae. Nek gawe mumet bapakku tak gawe. Saya marah-marah nih. Orangnya tuh malah nggak jawab, nggak apa, tapi malah nggak meli. Pakai kendang, getak tung. Itu ada yang kayak gitu. Weh, mah bayar kapan? Getak tung. Jadi dia tuh nggak jawab iya, nggak jawab enggak, cuma gentak gitu. Saya tuh dari jengkel sampai ketawa jadi satu gitu. Orang bisa stres sama piye gitu. Kalau yang lain sih biasa sih Mas, kayak patenono aku wae ngono gitu tuh kayak biasa. Kayak dia peso gitu loh, kayak aku ra duit Mas, kayak mending aku tak pateni wae gitu tuh sering kayak gitu tuh. Jadi udah biasa sih. Nah, aku ra duit gitu loh. Itu udah biasa kayak gitu tuh. Meneror masyarakat umum pemegang BPJS kelas 3. Panik kita mbak lihat kiri kanan, jadi kan pertama kan masih ditemenin toh. Jadi yang nagih itu misalnya seniorku dulu, saya cuma ngamatin sambil ngerekam di pasar Beringharjo ramenya kayak gitu, teriak sambil gebrak-gebrakin meja doang. Mana mati dan gitu piye ya, cuma itu tak sih. Cuman kadang sayang kesehatan itu aja sih. Jadi sekarang udah gak aku kurangin yang kenceng-kenceng semenjak punya anak, itu udah tak kurangin. Selamat malam semuanya. Sudah minta tepuk tangan untuk sahabat karib saya Teguh Nurwantara. Awalnya itu cuma dari nonton itu Mas, dulu Raditya Dika gitu-gitu. Nah, saya mulai cari-cari info nih, stand up Indo di Jogja itu mana. Saya DM Mas Mukti Entut sama Mas Hipsi Koir. Terus disuruh sharing waktu itu di Jendela Coffee, Toga Mas. Nah, habis itu mulai gabung, mulai nongkrong sama teman-teman stand up Indo Jogja 2018 akhir. Ya sebetulnya kalau dibandingin sama teman-teman yang lain itu belum ada apa-apanya Mas. Bahkan di stand up Indo Jogja aja yang lebih pecah dari saya itu banyak. Cuman kalau diharuskan menyebutkan pencapaiannya ya 2 kali silver ticket suci. Jadi waktu saya silver ticket yang kedua itu kan dipanggil ke Jakarta Mas. Dipanggilnya itu hari Sabtu tanggal 30, dan bagi orang bank akhir bulan itu haram buat cuti. Saya ngakunya sakit dong buat bisa ke Jakarta. Dan sebelum naik ke panggung saya ditelepon manajer saya, Poniti belum masuk, Sarjianto belum masuk. Jadi saya itu sambil lihat-lihat list WA gitu, yang belum masuk siapa, yang belum masuk siapa gitu. Semenit sebelum tampil. Konfirmasi, permisi Pak, saya mau tanya, emang Pak Kasio ini orangnya kalau diajak ngobrol aneh gitu ya? Emang iya Mas, ini aja saya keterusan. Dan saya ini jadi moodnya jelek banget waktu di Jakarta itu. Deg-degan dan emosi Mas. Karena emosi itu, deg-degan karena saya baru sampai Jakarta itu baru sekali itu yang sampai Jakarta itu. Karena yang silver ticket pertama itu
belum ditelepon, yang kedua ditelepon. Lah emosinya tuh kan karena saya tahu nih tanggal 30 mau cuti, so nasabah tuh tak tagih semua, saya paksa untuk tanggal 29 semua masuk. Pada ya, kenyataannya berbeda. Nek secara garis besar tuh akhir bulan saya udah nggak mau stand up mas, akhir bulan secara garis besar. Cuman kalau untuk penulisan materi, nongkrongnya, open mic-nya itu fleksibel sih. Cuman kalau akhir bulan saya nggak berhubungan dengan stand up. Ada tawaran job, tawaran apa gitu pun saya udah nggak mau kalau 25 ke atas. Moodnya udah jelek mas soalnya. Sama kemarin alhamdulillah berhasil bikin show pertama kali. Bapak kan juga nggak mau masuk neraka sendirian. Ada sewa nanti deg-degan deh. Mbaknya nggak bayar angsuran selama 5 bulan, jaminannya bisa disita loh. Lalu tugas saya cuma punya deg-degan mas. Karena nombok atau enggak itu semalam sebelum pentas. Jadi modal nekat aja sih mas, pang-pangan sih ibaratnya. 2 komika daerah belum punya nama, nyoba bikin show kayak gimana, alhamdulillahnya sukses dan tidak tombok. Dua dunia yang berbeda sih mas. Kayak stand up tuh buat penawarnya gitu loh. Kalau kerjaan di bank kan sebagai ya udah berkeluarga buat anak istri kan. Cuman kalau ada masalah di bank itu kan bisa dijadiin materi daripada dipendam jadi stres kan. Saya keluarin lewat stand up. Harapannya sih semua nasabah bayarnya lancar gitu aja, target terus. Sesimpel itu sih. Kalau di stand up ya semoga berkembang terus sampai mana-mana, sampai bisa bikin show lagi, bisa dikenal lebih banyak orang lagi, lebih berkembang lagi itu sih. Kalau dari stand up.